Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan testing dengan debugging. Selanjutnya, testing secara umum merupakan proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasikan ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Pengertian testing menurut para ahli. 1. Menurut Myers 1979, testing merupakan proses eksekusi program ataupun sistem secara intens untuk menemukan error. 2. Menurut Essel 1983, yaitu menurutnya testing merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat melakukan evaluasi suatu parameter ataupun kemampuan dari program atau sistem serta memastikan apakah sudah memenuhi kebutuhan ataupun hasil yang diharapkan. Yang ketiga, menurut standar ANSI atau IE pada tahun 1059, testing merupakan proses menganalisa sesuatu entitas aplikasi untuk mendeteksi perbandingan antara keadaan yang terdapat dengan keadaan yang diinginkan, serta mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Tujuannya yaitu memastikan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, mendeteksi terjadinya error, serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user, melakukan pengecekan atau pengetesan entitas-entitas termasuk software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Mendeteksi adanya error. Testing untuk mendeteksi kesalahan secara insentif, yaitu menentukan apakah suatu hal tersebut terjadi bila mana tidak seharusnya terjadi. Prinsip testing tidak dapat terpenuhi secara lengkap karena banyaknya kombinasi tes yang amat besar dan luas tingkat kompleksitas serta alur program yang cukup luas membuat testing tidak bisa dilakukan secara keseluruhan aplikasi. Kedua, testing merupakan pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Agar mampu melakukan testing dengan baik dibutuhkannya pemahaman yang cukup baik terhadap sistem itu sendiri. Dibutuhkan kreativitas, pengetahuan bisnis, pengetahuan testing, dan metodologi testing agar mampu melakukan testing dengan baik dan benar. Ketiga, membutuhkan independensi. Untuk melakukan testing sebaiknya dilakukan oleh pihak eksternal. Tester independen juga dikatakan sebagai pengamat yang tidak biasa dan mengukur kualitas software secara akurat untuk hasil yang maksimal. Mencegah terjadinya kesalahan. Dalam proses testing, tidak hanya dilakukan proses pengembangan semata. Hasil dari testing nantinya akan dijadikan pengembangan dan masukan untuk versi aplikasi selanjutnya. Penanganan resiko munculnya penambahan biaya yang diakibatkan oleh kegagalan aplikasi yang diakibatkannya cacatnya aplikasi menjadi salah satu sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan proses testing dapat diukur dari skala prioritas, kompleksitas, dan kesulitan testing yang ada sehingga meminimalisir resiko yang akan terjadi. Dan perencanaan yang matang untuk menjaga kesesuaian penggunaan sumber daya yang ada dan jadwal proyek yang telah ditetapkan, serta untuk menjaga alur dari proses testing agar nantinya tidak menyimpang dari apa tujuan awal yang telah ditetapkan. Manfaatnya, dengan adanya proses testing ini, beberapa tahap pengetesan terhadap sistem akan dapat meningkatkan kepercayaan, tingkat resiko yang dapat diterima, menyediakan informasi yang dapat mencegah terulangnya error, menyediakan informasi untuk mendeteksi error secara dini, mencari error dan kelemahan atau keterbatasan sistem, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem, dan menyediakan informasi untuk kualitas produk software. Mengapa software testing itu penting? Testing berperan cukup penting untuk mengukur seberapa baik butuh aplikasi di mana user dapat memakai aplikasinya, seperti login, menyimpan data.
Tidak hanya itu, berfungsi juga agar aplikasi yang dibuat tidak crash ketika terdapat data buruk yang masuk maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan dalam pengoperasiannya. Antisipasi dari tipe, informasi yang belum lengkap maupun salah URL, aplikasi wajib dapat mengambil dan mengolah data dengan mudah serta menjaganya bila data tersebut memang hanya user tersebut yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya itu ada debugging. Debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error di dalam kode. Bug inilah menyebabkan sebuah aplikasi atau software tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya, gagal login, error saat input data, disfungsi fitur, blue screen, dan lain-lainnya. Karena sistem pengodaan suatu program biasanya rumit dan kompleks, maka satu saja kesalahan kode dapat berpengaruh pada keseluruhan program. Tidak heran juga kalau debugging bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan saat menulis program itu sendiri. Itu kenapa proses debug sangat penting dilakukan, baik sebelum perilisan aplikasi maupun sesudahnya. Manfaatnya, selain tujuan utama yaitu menyelesaikan bug, proses ini memiliki beberapa manfaat lainnya, seperti error dapat terdeteksi lebih awal, proses perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin, menghindari kesalahan desain program lebih lanjut, dapat memberikan informasi struktur data, membantu developer mengurangi informasi yang tidak berguna, mengurangi risiko hacker yang menyusup melalui celah, bug atau error, dan developer dapat menghindari proses testing yang rumit sehingga menghemat waktu dan energi saat coding. Cara kerja debugging. Biasanya debugging akan dilakukan oleh para debugger. Namun keahlian ini juga merupakan poin penting yang harus programmer ataupun full stack developer miliki. Itu karena cara kerja debugging yang sangat dekat dengan pekerjaan coding. Cara kerjanya, 1. Mereproduksi bug. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mereproduksi bug. Caranya, mendokumentasikan semua isu bug yang ada dengan benar. Ada beberapa tujuan mengapa tahap ini sangat penting, yaitu menentukan skala prioritas penyelesaian bug. Bug dapat diselesaikan dengan tim yang tepat, memetakan mana bug yang belum diselesaikan siap diuji coba dan lulus quality control, dan uji coba di berbagai perangkat dan browser untuk melihat apakah ada bug lainnya. 2. Mengidentifikasi error. Selanjutnya, lakukan identifikasi error, yaitu dengan mengumpulkan laporan error atau kesalahan pada program. Contohnya, ketika perintah software gagal dieksekusi, maka kemungkinan ada sintak bug pada script. Daftar error ini biasanya didapatkan saat melakukan uji coba program, baik pengujian internal hingga uji coba oleh klien. Pada tahap ini, pastikan benar-benar mengidentifikasi program secara menyeluruh, sehingga proses debugging lebih efisien dan nantinya tidak ada lagi bug yang masih tersisa. Ketiga, menemukan lokasi bug. Setelah mengidentifikasi, saatnya menemukan di mana letak error di kode tersebut berada. Misalnya, di kode navigasi, tombol perintah, dan lain-lain. Itu mengapa identifikasi bug pada saat uji coba penting dilaksanakan. Karena lokasi bug bisa jadi akan terdeteksi pada saat itu juga. Keempat, menganalisis error. Oke, sudah tahu ada bug dan di mana lokasinya, maka mari analisis error tersebut agar nantinya dapat dilakukan perbaikan yang tepat. 5. Membuktikan analisis error. Nah, hasil analisis bug. Anda mungkin menemukan adanya bug di lokasi tertentu. Sebelum memperbaikinya, Anda perlu membuktikan bahwa tidak ada error lainnya yang mungkin saja akan muncul pada software. 6. Lakukan debugging pada semua error. Jika bug yang Anda temukan lebih dari satu, jangan sedih, Anda dapat mengumpulkan terlebih dahulu semua unit tes kode yang ingin Anda ubah. Setelah semuanya terkumpul, jalankan pengujian kode pada setiap kode yang ingin diubah. Ingat, semuanya harus lulus uji coba. Cukup sekian dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.